mulainya dari satu aja bang, dari satu petani tanaman air yang waktu awal-awal dulu. Ya, saya mulainya trading doang dari banyak petani. Cuma kan kalau petani mayoritas kan dia nggak peduli kan, dia nanam A ya udah nanam A, barang A banyak nih, petani A B C D nanam banyak barang A, ya udah banjir jadi sampah karena kan mau kita jual semurah apapun kalau nggak ada bayarnya ya turun terus harganya sampai itu nggak ada harganya gitu. Atau kalau dia lagi butuh duit dia jual semuanya gitu. Kan kita nggak bisa kan, kita harus ngikutin kemauan pasar gitu. Kalau misalnya jualan kita nggak bisa ujuk-ujuk dapat barang A banyak banget gitu. Itu kan yang terjadi di cabai, entah itu di telur kan kayak gitu kan. Maksudnya antara petani sama end user tuh jauh banget. Jadi nggak tahu sebenarnya end user tuh maunya berapa sih. Kalau misalnya lagi perang harga di bawah, misalnya harga telur cuma harga ayam aja kan sempat 8.000 per satu ekor kayak gitu. Di supermarket tetap aja kan 30.000 kayak gitu. Nah kalau misalnya yang saya lakukan adalah saya emang kasih harga yang sesuai dari awal sampai akhir tuh emang harganya segitu kayak gitu. Jadi udah pasti harganya segitu, baru nanti permintaannya disesuaikan. Jadi ketika misal barang A nih ada tren kenaikan, karena kan saya nyatet, saya kayak bikin Excel kayak gitu, jadi saya tahu kira-kira penjualan produk A ini per minggunya berapa, per bulannya berapa dari seluruh marketplace. Jadi ketika ada tren kenaikan kan kayak gitu kan kerasa tuh udah mulai bang tanam tanaman ini satu petak lagi kayak gitu. Kita udah bisa ngeduga nih kira-kira nanti permintaannya berapa. Ketika mulai turun berarti yang itu udah diganti aja sama tanaman lain kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu benar-benar kita produksinya efisien kayak gitu, nggak terlalu banyak wilayah tapi emang benar-benar sesuai sama market. Kalau misalkan aku nih dapat nih tanaman yang dia belum ada, harganya masih mahal nih di market, ya udah aku beli, aku borongin tuh dari luar. Kita trial karena kan kita nggak tahu masing-masing tanaman kan kayak beda gitu kan cara nanamnya. Kita trial tuh cara nanamnya, ada yang di sawah berlumpur banget, ada yang pakai kompos dan lain-lain. Nanti yang bagus yang mana, baru yang itu di scale kayak gitu. Kalau udah banyak baru dijual lagi kayak biasa kayak gitu. Biasanya sih kita ngelakuin kayak gitu, makanya kita lumayan update. Cuma ada beberapa tanaman yang emang kita masih impor, kayak misalnya anubias itu kita impor dari Singapura, atau beberapa tanaman kayak buce palandra itu kita dari Kalimantan. Emang ada hunternya juga, karena kan itu masih tangkapan alam ya, jadi dia nangkap sendiri. Ada juga yang jualan keong kayak gitu dari Pangandaran, jadi lumayan banyak sih supply chain-nya kayak gitu. Kita lebih ke kerjasamanya itu lebih ke fair aja sih, maksudnya kalau kita udah bilang harganya segini, karena kan emang kita kan nyesuaiin harga market kan, kita tahu lah semuanya harga market di mana, di pasar Parung itu berapa, di Jatinegara itu berapa. Jadi kita punya bargaining dari situ, kita komitmen aja bahwa kalau misalnya saya udah bilang harganya tanaman A segini, ya udah segitu terus. Jadi sesuai dengan seberapa mudah tanaman itu ditanam sama dijual kayak gitu.